menganggap bahwa Presiden Prabowo punya semacam kemerdekaan toh untuk mengatakan hal yang berbeda, tetapi kenapa tidak mengatakan hal yang seharusnya diucapkan? Nggak ada soal sebetulnya, tetapi mengucapkan sesuatu yang terlalu memuji-muji Jokowi itu juga berlebihan tuh. Aduh, gerung. Masalah itu aja lu ributin. Ya biarin aja Pak Prabowo itu mengeluh-elukan nama Pak Jokowi. Wajar lah. Kan beliau udah pernah ngomong bahwa kalau soal politik Pak Prabowo itu belajar ke Pak Jokowi. Ya sangat wajar Pak Prabowo mengeluh-elukan nama Pak Jokowi. Maunya apa? Maunya gini. Maunya mengeluh-elukan nama Bung Rocky gitu. Hidup Bung Rocky. Hidup Amin Rais. Hidup Said Didu. Hidup Refli Harun. Hidup Ikrar Nusa-Bakti. Hidup Ray Rangkuti. Hidup Roy Suryo. Hidup Hasto. Hidup Masewa. Gitu maunya gitu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin Pak Prabowo ngomong kayak gitu. Nggak mungkin. Jadi sangat wajar Pak Prabowo mengeluh-elukan nama Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo itu udah pernah bicara bahwa kalau soal politik Pak Prabowo belajar sama Pak Jokowi. Kenapa dipermasalahkan? Terus masalah demo. Kalau soal demo ini silakan aja, karena demo ini juga hak konstitusional. Silakan demo asal jangan anarkis itu. Terus tuntutannya juga harus masuk akal, Bung. Tuntutannya juga ya. Ini masalah makan bergizi gratis diprotes juga. Karena ini kan program utama Pak Prabowo. Harus direalisasikan. Nah kemudian yang terbaru ini masalah efisiensi anggaran. Kalian protes juga. Pak Prabowo bukan tanpa alasan untuk mengefisiensi anggaran ini. Kan anggaran pejabat itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa kalian protes? Kalau kayak gitu sama aja kalian yang pro pejabat, bukan pro rakyat. Itu logikanya. Karena yang dipotong itu adalah anggaran pejabat untuk rakyat. Kenapa kalian protes? Nah itulah saya bilang tuntutannya juga harus masuk akal lah kalau demo gitu. Harus tahu permasalahannya juga. Masa orang awam kayak saya ini lebih ngerti dibanding orang intelek kayak kalian? Aduh. Terus saya lihat ada juga tuh berseliuran tuh. Orang yang putus kontrak dari perusahaannya dibilang karena efisiensi anggaran. Ini kan gimana sih cara berpikirnya? Aduh. Digoreng lagi sampai gosong masalahnya gituan. Ada nih yang lebih urgen sebenarnya. Itu masalah RUU perampasan aset bagi para koruptor. Nah itu seharusnya yang didorong oleh mahasiswa itu didorong agar disahkan oleh DPR supaya koruptor-koruptor itu bisa dimiskinkan. Nah asetnya itu bisa dikembalikan ke negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat juga begitu. Nah kalau itu kalian demo 100% rakyat pasti mendukung. Ini demo masalah yang gituan. Agar kalian ketahui ya, Pak Prabowo ini baru memerintah itu lebih kurang 100 hari. Jadi mohon bersabar. Kalau memang efisiensi ini nggak efektif untuk kesejahteraan rakyat ke depannya, baru deh kalian protes. Ini baru aja ancang-ancang udah kalian protes. Duh, gimana sih cara berpikirnya, bingung. Kalau nggak gini nih. Ini mohon maaf ini Bung Rocky, saya saranin nih, mohon maaf agak pribadi dikit. Mending Bung Rocky itu nikah dulu. Supaya apa? Supaya Bung Rocky merasakan memanage keluarga sebelum Bung Rocky berbicara memanage negara ini. Karena negara kita ini kan negara besar dengan 280 juta lebih rakyatnya. Dengan berbagai macam kepentingan, keinginan, ya kan? Dan di situ juga ada ternak banteng, ternak onta, dan juga yang kalian bilang ternak Mulyono.
Jadi berbagai macam karakter di situ. Nah itulah yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi nggak gampang, nggak segampang omongan Bung Rocky, ya kan? Kalau untuk berdebat, saya akui Bung Rocky ini pinter banget untuk berdebat. Nggak ada lawannya pokoknya. Tapi apakah permasalahan Indonesia ini akan selesai dengan berdebat? Enggak kan? Masalah kompleks ini harus diselesaikan dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar berdebat. Kalau hanya berdebat, permasalahan nggak bakal selesai, Bung Rocky. Negara ini butuh tindakan nyata, kerja nyata, eksekusi. Nah itulah yang sekarang yang sedang dilakukan pemerintah sekarang. Jadi mohon bersabar, ya mohon bersabar. Kasih kesempatan kepada pemerintah Pak Prabowo ini untuk menuntaskan program-programnya. Kalau nanti efisiensi anggaran ini nggak bermanfaat untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, silakan protes, silakan. Jangankan kalian, saya juga yang pro Pak Prabowo mau nanti turun kalau memang efisiensi ini nggak bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, begitu. Ya.